Kali ini kita akan membahas anime jadul salah satu request dari penonton yang ditayangkan pada tahun 1999 sebanyak 67 episode. Dalam cerita kali ini saya hanya mengambil cerita yang sekiranya berhubungan dengan alur utama saja. Oke, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di planet Z, keberadaan Zoid menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Mereka bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga senjata yang kuat. Namun, di tengah konflik antara Republik Helik dan Kekaisaran Gulos, Zoid telah diubah menjadi alat perang yang mematikan. Kisah dimulai dengan seorang anak muda bernama Van, yang menemukan dirinya terjebak dalam pertarungan antara kekuatan. Dalam perburuan di reruntuhan, dia menemukan organoid misterius yang memberinya kekuatan baru. Zik, demikian organoid itu dipanggil. Tidak hanya memberi Van perlindungan, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Zoidnya. Dengan pertolongan Zik, Van memasuki dunia yang penuh bahaya dan intrik politik. Namun, di bawah langit yang penuh bintang di planet Z, dia membawa harapan akan perdamaian di antara perang saudara yang menghancurkan. Setelah Zik menghidupkan kembali Shield Leaguer yang terbengkalai, Van berhasil mengalahkan Alcobaleno dan menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, petualangan itu belum berakhir. Kembali ke runtuhan, Van menemukan seorang gadis yang telah kehilangan ingatannya. Namanya Fiona, dan kehadirannya memberikan perubahan baru dalam perjalanan Van. Ketika pertarungan datang ke rumah mereka sendiri, Van dan Fiona memutuskan untuk melindungi desa mereka dengan pergi berkelana. Di tengah perjalanan mereka, di situs reruntuhan lain, Fiona menemukan sebuah tablet batu yang memicu kenangan tentang Zoid Eve dalam ingatannya yang terlupakan. Dengan tekad yang kuat, Van memutuskan untuk membantu Fiona dalam mencari Zoid Eve, harapan terakhir untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Di antara runtuhan dan bahaya, mereka berdua memulai perjalanan baru yang penuh tantangan dan misteri. Tidak lama kemudian, takdir membawa mereka bertemu dengan Irvin, seorang tentara bayaran yang awalnya bertujuan mencuri Zik untuk dijual. Namun, dengan keadaan bergabung dengan Van dan Fiona, Irvin menjadi bagian dari perjalanan mereka. Bersama-sama, mereka menemukan seorang kurir bernama Moonbay, yang bergabung dengan rombongan mereka dengan menggunakan kendaraan Gustav. Perjalanan mereka membawa mereka ke pangkalan militer Republik, di mana mereka bergabung dengan upaya pertahanan untuk menghalangi serangan kekaisaran dengan menghancurkan jembatan penting. Setelah berhasil, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur dalam perang dan mencari informasi tentang Zoid Eve di ibu kota Republik. Namun, di tengah perjalanan itu, mereka dihadapkan dengan Raven, pilot terbaik kekaisaran yang membawa kekuatan yang mengintimidasi dengan organoid bernama Shadow. Konfrontasi itu tidak bisa dihindari, dan Van yang tidak tahan akan kekejaman Raven terhadap Zoid, memutuskan untuk bertarung. Namun, kehadiran Shadow membawa bencana, merusak Zik hingga tak terkendali. Ketika situasi semakin genting, Van menemukan bantuan tak terduga dari seorang mantan ilmuwan Republik yang disebut Doktor. Bersama-sama, mereka berhasil menyelamatkan Zik dari ambang kehancuran. Tiba di ibu kota Republik, mereka mengetahui tentang keberadaan tablet batu lain di situs Guril, yang berada di wilayah Kekaisaran. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan pencarian mereka, ibu kota Republik diserang oleh pasukan Kekaisaran. Di tengah kekacauan pertempuran, Van menghadapi Raven sekali lagi. Kali ini, dalam pertempuran yang sengit, Van berhasil mengalahkan Raven dengan menghancurkan saber Tiger-nya ketika Raven mencoba menembus perisai energi Shield Leaguer. Namun, bahaya belum berakhir. Meskipun berhasil dikalahkan, Raven berhasil selamat berkat bantuan dari Shadow. Sementara itu, perang antara Republik dan Kekaisaran terhenti ketika putra mahkota Kekaisaran, Rudolf, memerintahkan gencatan senjata. Ambisi tidak terbatas Jenderal Kekaisaran bernama Prozen, membawa ancaman baru ketika dia mencoba untuk menggulingkan Rudolf dan melanjutkan serangannya terhadap Republik. Rencana jahat Prozen untuk mengambil alih kekuasaan Kekaisaran terganggu ketika Rudolf diculik oleh ketua kelompok anak alay Alcobaleno bernama Rosso, dan rekan seangkatannya. Viola berusaha mendapatkan uang tebusan. Alih-alih menyerahkan Rudolf kepada Prozen, Rosso dan Viola memilih untuk melindungi sang putra mahkota karena mengetahui ancaman yang mengintai. Sementara itu, Van dan kawan-kawan mereka tiba di situs Guril hanya untuk menemukan bahwa Prozen telah mengambil tablet batu yang dicari. Prozen menggunakan penemuan ini untuk menggali rahasia Zoid legendaris yang disebut Death Saurer, dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaannya.
Dari hasil penelitiannya, Frozen berhasil menciptakan Zoid baru yang menakutkan yaitu Genosaurer, dan memberikannya kepada Raven dengan misi untuk menemukan dan mengalahkan Rudolph. Hal tersebut membawa Van dan kawan-kawan bertemu dengan Rudolph. Momen ini menghadirkan titik balik penting dalam perjuangan mereka melawan kekuatan jahat yang merajalela. Di saat yang genting, Raven berhasil menemukan dan memojokkan mereka dengan Genosaurer yang menakutkan. Namun, Rosso dan Viola datang untuk membantu mengulur waktu sehingga Van dan teman-temannya beserta Rudolph bisa melarikan diri. Setelah memutuskan untuk membawa Rudolph ke ibu kota, mereka menerima bantuan tak terduga dari Kekaisaran untuk menghentikan ambisi jahat Frozen. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan Raven lagi, yang berhasil menghancurkan inti Shield Liger dengan senjata canggih Genosaurer. Beruntung, Van dan Zeke selamat dari kehancuran itu. Dalam upaya terakhir untuk bertahan hidup, Zeke dan Fiona mampu menghidupkan kembali Shield Liger dan mengubahnya menjadi Blade Liger. Peristiwa ini membawa ingatan Fiona kembali, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Zoidian dari zaman kuno planet Z. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya mencapai ibu kota Kekaisaran. Namun, di sana mereka dihadapkan dengan serangan tak terduga dari pasukan Frozen. Perdana Menteri Homarev meminta bantuan Republik untuk menghadapinya. Dalam pertempuran sengit, Van akhirnya menghadapi Raven lagi, mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran yang menentukan. Setelah pertempuran yang sengit, Blade Liger berhasil mengalahkan Genosaurer, dan Raven diberi kesempatan kedua berkat bantuan dari Shadow dan Rudolph. Dengan mendapatkan kembali kepercayaan warga dan pasukannya, Raven berhasil mendapatkan kembali statusnya saat Frozen dinobatkan sebagai kaisar. Namun, kedamaian yang rapuh segera terancam ketika Frozen membangkitkan Deathsaurer untuk menyerang ibu kota. Meskipun pasukan bantuan Republik telah tiba, bahkan pasukan gabungan tidak cukup kuat untuk menghentikan kekuatan mengerikan Deathsaurer. Di tengah keputusasaan, Van dan teman-temannya memimpin pasukan gabungan dalam upaya putus asa untuk menghancurkan Deathsaurer. Dengan tekad yang kuat dan bantuan dari teman-teman serta pasukan gabungan, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Deathsaurer. Setelah kemenangan itu, Rudolph dinobatkan sebagai kaisar yang baru, dan perdamaian akhirnya tercapai antara Kekaisaran dan Republik. 2 tahun kemudian, Van dan teman-temannya telah berpisah. Van yang telah menyelesaikan pelatihan militer di Republik, bertemu kembali dengan Fiona, yang sekarang telah menjadi seorang peneliti untuk membantu Doktor. Mereka berdua ditugaskan untuk bergabung dengan Guardian Force, pasukan elit gabungan Kekaisaran dan Republik, dalam misi untuk melawan kelompok-kelompok yang mengancam perdamaian. Dalam perjalanan misi mereka ditemani oleh anggota Guardian Force lainnya, termasuk Thomas, seorang prajurit dari Kekaisaran yang mengendarai di Bison. Bersama-sama, mereka bersumpah untuk melindungi perdamaian yang telah mereka perjuangkan begitu keras untuk mempertahankannya. Misi mereka berikutnya membawa Van, Thomas dan Fiona untuk menyelidiki kelompok penjahat misterius yang dipimpin oleh Hiltz dan Rhys. Masing-masing memiliki organoid bernama Ambient dan Spekular. Mereka bertekad untuk menghentikan kelompok Hiltz yang kejam yang memburu Zoid liar untuk menciptakan Zoid baru dengan cara yang ganas. Van, Thomas, dan Fiona menyusup ke dalam fasilitas mereka. Di tengah misi tersebut, Van bertemu dengan Irvin, yang juga memiliki motifnya sendiri dalam menangkap Zoid liar untuk uang hadiah. Meskipun awalnya bertentangan, Irvin akhirnya bergabung dengan Van dalam upaya mereka. Namun, rencana mereka terbongkar, dan mereka berempat terjebak di dalam fasilitas musuh. Dengan keberanian dan kerjasama, Van, Irvin, Fiona, dan Thomas berhasil melarikan diri dan menghancurkan fasilitas musuh serta mengakhiri ancaman kelompok Hiltz. Namun, tantangan baru muncul ketika Thomas bertemu dengan Raven yang kembali mengendarai Genosaurer. Dalam pertempuran yang sengit, Thomas harus menghadapi kekalahan dan di Bisonnya mengalami kerusakan parah. Dengan ancaman yang semakin nyata, Dr. D meminta bantuan Van untuk memperkuat perisai energi Blade Liger sebagai persiapan menghadapi Raven dan kekuatannya yang mengerikan. Setelah mengetahui kabar tersebut, Irvin dan Moonbay juga bergabung dengan Van, menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin besar. Beberapa hari kemudian, Van menghadapi Raven lagi. Saat pertempuran hampir membuatnya menyerah, Raven memutuskan untuk pergi dan mengembangkan Genosaurernya lebih jauh. Namun, ketika Van, Irvin,
Thomas, dan pasukan gabungan menghadapi Raven yang kembali dengan Zoid baru, Genobreaker. Meskipun mereka menggunakan strategi baru, mereka masih kalah. Akibatnya, inti Command-Wolf milik Irvin hancur. Atas saran dari Dr. D, Irvin memutuskan untuk memindahkan ingatan Command-Wolf-nya ke Zoid baru, Lightning Size, yang menggunakan teknologi Zodian yang dikembangkan oleh Dr. D. Van, Irvin, dan Thomas kemudian berlatih bersama untuk menghadapi Raven lagi. Namun, dalam pertempuran terakhir, Van terpaksa mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan yang lainnya, jatuh ke dalam sungai. Setelah kejadian itu, Irvin, Thomas, Fiona, dan Moonbye mencari Van, namun hanya menemukan Blade Liger yang terluka dan Zeke yang terbaring sendirian. Mereka harus menghadapi kenyataan yang sulit dan tidak pasti tentang nasib Van. Setelah berbagai pencarian, mereka akhirnya berhasil menemukan Van di sebuah desa terpencil. Di sana, mereka mengetahui bahwa Hiltz dan Rhys ternyata merupakan ras Zodian kuno, membawa kejutan yang mengejutkan. Beberapa hari kemudian, Dr. D melengkapi Blade Liger dengan booster baru. Sementara Zeke berevolusi menjadi kekuatan penuh Blade Liger. Sementara itu, Van dan Irvin kembali berhadapan dengan Raven, sementara di tempat lain, Hiltz berhasil membangkitkan Death Stinger Zoid yang mampu menghancurkan kota dengan meriam partikelnya. Fiona, Moonbye, dan Thomas berusaha keras untuk menghentikan Death Stinger, namun kekuatannya terlalu besar. Tiba-tiba, serangan Death Stinger mencapai tempat pertempuran antara Van dan Raven. Akibatnya, Shadow terkalahkan karena kelelahan setelah bersatu dengan Genosaurer untuk menghindari serangan Death Stinger. Tanpa ampun, Hiltz menaiki Hammer Kaiser dengan Death Stinger di belakangnya, menuju ibu kota Republik dengan niat menghancurkan segala yang ada di jalannya. Thomas dan Irvin memutuskan untuk menggunakan Storm Sworders dilengkapi dengan roket booster untuk menghadapi Death Stinger dari atas. Bahkan setelah jatuh dari ketinggian 110 km, Death Stinger tetap utuh tanpa cacat sedikit pun. Tiba di ibu kota Republik, meskipun pasukan gabungan berusaha, upaya mereka masih belum mampu menghentikan kehancuran yang dibawa oleh Death Stinger. Saat situasi semakin genting, Raven muncul dan menyerang Death Stinger. Namun, Hiltz mengambil kesempatan untuk menghancurkan ibu kota Republik bersama dengan Raven dan Rhys, yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Dalam keputusasaan, pasukan tersisa berkumpul dan membangkitkan Ultrasaurus, benteng raksasa Zoid yang bergerak, sebagai upaya terakhir. Dilengkapi dengan meriam gravitasi yang mematikan, Ultrasaurus bertujuan untuk menciptakan medan gravitasi yang dapat menghancurkan musuh. Di tempat lain, Raven dan Rhys ternyata masih hidup dan mencoba mencari Shadow. Mereka menemukannya, dibangkitkan kembali oleh Prozen, yang ternyata masih hidup dan bergabung dengan inti Deathsaurer. Van, Irvin, dan Thomas bersiap untuk menghadapi Death Stinger. Dengan susah payah, mereka berhasil mengurung Death Stinger dengan medan energi dan mengalahkannya dengan peluru gravitasi. Namun, keputusasaan muncul kembali saat ambien muncul dan membangkitkan kembali Death Stinger. Dalam pertempuran sengit, Van, Irvin, dan Thomas melawan Death Stinger yang belum sepenuhnya pulih. Namun, tiba-tiba Hiltz, Death Stinger, dan Fiona menghilang. Fiona kemudian muncul di dekat Prozen, yang memanipulasinya untuk membuka segel kota kuno yang bernama Evopolis. Di mana tempat Zoid Eve sumber kehidupan bagi semua Zoid berada. Dengan demikian, kebenaran tentang Zoid Eve terungkap. Membawa akhir yang mengejutkan dalam pertempuran panjang. Zodian, pencipta Zoid dengan kekuatan Zoid Eve awalnya menciptakan mereka untuk membawa kemakmuran. Namun, beberapa orang memanfaatkannya sebagai alat perang. Hal ini memicu konflik yang melanda planet Z. Sebagai upaya terakhir untuk mengakhiri semua perang, Zodian menciptakan Deathsaurer. Namun ironisnya, Deathsaurer justru menjadi penyebab kehancuran peradaban di planet Z. Zodian yang tersisa menyegel Zoid Eve bersama dengan tubuh Deathsaurer, tetapi tidak dapat sepenuhnya memadamkan kekuatan Zoid Eve. Sehingga Zoid masih ada hingga sekarang. Raven dan Rhys berusaha menghentikan Prozen untuk membangkitkan kembali Deathsaurer. Tetapi mereka dihadang oleh 3 Genosaurer. Sementara itu, Van yang menyusul Fiona, dihadang oleh Hiltz. Namun, dengan keberanian yang luar biasa, Van menyuruh Zeke untuk menyusul Fiona dan menghadapi Death Stinger sendirian. Van menghadapi Hiltz, yang mampu menghadapi Death Stinger sendiri.
Saat Zoid Eve berhasil dibangkitkan, Hilts bergabung dengan inti Death Stinger dan pergi ke Evopolis. Di sana, Frozen yang telah diserap sepenuhnya oleh inti Deathsaurer bergabung dengan Death Stinger dan Hilts, membangkitkan kembali Deathsaurer. Kali ini, Deathsaurer terbangun dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun diserang oleh pasukan gabungan, Van, Raven, Rease, dan peluru meriam gravitasi, Deathsaurer tetap tak terkalahkan. Fiona dan Zeke mencoba menghentikan Zoid Eve dan mengorbankan diri mereka untuk menghentikan Deathsaurer. Namun, Van melarangnya karena itu dapat menghentikan semua Zoid di planet Z. Situasi semakin tegang dengan pilihan sulit yang harus diambil. Dalam aksi terakhir, Raven dan Shadow menggabungkan seluruh kekuatan mereka untuk menghilangkan perisai energi Deathsaurer. Dengan keberanian dan tekad yang luar biasa, Van dan Blade Liger menembakkan peluru gravitasi yang menembus inti Deathsaurer, mengakhiri ancaman Hilts dan kekuatannya. Dengan hancurnya Deathsaurer, kota Evopolis pun kembali tersegel, membawa kedamaian kembali ke planet Z. Film ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan yang kuat, tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga di luar medan perang. Ini mengajarkan bahwa memiliki pemimpin yang bijaksana dan mampu memotivasi orang lain adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dalam pertempuran, kerjasama tim menjadi kunci dalam menghadapi musuh yang kuat. Karakter-karakter dalam cerita ini seringkali harus bersatu dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Ini menegaskan bahwa kerjasama dan tim adalah faktor penting dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, anime ini juga menyoroti nilai kesetiaan. Banyak karakter dalam cerita ini menunjukkan kesetiaan yang kuat terhadap teman-teman mereka dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memiliki kesetiaan terhadap orang-orang yang kita sayangi dan prinsip-prinsip yang kita pegang teguh dalam hidup. Karakter-karakter dalam cerita ini sering dihadapkan pada situasi yang berbahaya dan sulit, namun mereka tetap menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan tersebut tanpa ragu-ragu. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keberanian dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, beberapa karakter belajar untuk menjadi lebih rendah hati dan menerima bantuan dari orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang salah dengan menerima bantuan dan dukungan dari orang lain, bahkan bagi mereka yang kuat dan mandiri. Pertemanan juga menjadi tema penting dalam cerita ini. Karakter-karakter mengalami pertumbuhan dan pembelajaran melalui hubungan mereka dengan teman-teman, menunjukkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, anime ini mengajarkan nilai-nilai penting tentang keberanian, kerendahan hati, dan pertemanan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.